warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah, rahmat Allah, dan dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Apapun hari ini yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu hanya sebagai amanah. Allah berikan kepada kita harta sebagai amanah. Allah berikan kepada kita keluarga sebagai amanah. Allah kasih sama kita nama yang baik sebagai amanah. Allah kasih sama kita jabatan sebagai amanah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bagaimana kita menjalankan ini amanah. Bagaimana kita menjalankan ini amanah yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang baik, atau malah ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alkisah diceritakan di sebuah kampung. Ada seorang yang sangat kaya raya. Saking kan kaya rayanya, dia punya serba ada. Apapun yang dia inginkan pasti ada. Mobil mewah, rumahnya mewah, anaknya ada, istrinya ada, jabatannya bagus, perusahaannya bagus, nama baiknya pun juga bagus. Namun dengan apa yang Allah titipkan, dia tak bisa menjaganya. Dengan apa yang Allah amanahkan, dia tak bisa menjaga amanah itu. Ada satu kebiasaan buruk yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam hidupnya. Dari mulai dia belum punya harta, belum punya keluarga, belum punya anak, itu sudah dikerjakan kebiasaan. Kebiasaan buruknya adalah berjudi. Bermain judi, di meja judi, menghabiskan segala harta. Kebiasaan dalam judinya, dia selalu menang. Hari-hari dia judi, dia menang, menghasilkan uang puluhan juta rupiah. Namun qadarullah, suatu malam si penjudi ini terlalu resah dalam kehidupannya, terlalu pening dalam pikirannya, galau dalam hatinya. Sekali duduk, dia menghabiskan harta yang begitu banyak. Dia kalah dalam perjudian. Mau pulang menyelesaikan permainan judi, dia gengsi dan malu karena tak pernah dia pulang secepat itu dari tempat judi. Kemudian bisikan pun datang kepadanya. Kau punya kunci mobil, mobilmu kau serahkan, kau jual aja sama orang lain. Ini jadi modal dalam judi. Dia jual itu mobil, dia tidak berpikir pulangnya naik apa. Karena dia menganggap bahwa ini bakalan menang. Karena yang namanya sifat dalam perjudian, kalau menang dia ketagihan, kalah dia penasaran. Dia jual ini mobil, ternyata kalah. Sekali putaran kalah. Bahkan dia bilang sama mereka yang orang kaya yang punya itu, aku punya rumah, kugadaikan rumahku kepadamu, berikan aku uang 200 juta. 200 juta sebagai gadaiannya. Diberikan uang 200 juta, ternyata sekali dua kali putaran 200 juta dia menggadaikan rumahnya, dia pun tetap kalah. Depresi dan putus asa. Sampai-sampai sahabat yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia keluar dari tempat judinya dalam keadaan emosi, dalam keadaan lemas, dalam keadaan pusing. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah tak ada orang, karena istri sudah resah, sudah luar biasa pusingnya melihat tingkah suami yang tak kunjung bisa berubah. Dia pulang ke rumah mamahnya bawa anaknya. Intinya si penjudi ini pulang sampai ke rumah sendirian. Sesampainya di rumah tak berapa lama, telepon berbunyi. Telepon diangkat, begitu dijawab, apa kata dari telepon? Rupanya yang nelpon ini adalah orang yang memberikan uang pinjaman 200 juta untuk rumahnya tadi. Dia bilang, besok pagi jam 10 aku minta bayar utangmu. Kalau kau tak sanggup dan tak bisa bayar utangmu, rumahmu kosongkan besok pagi jam 10. Dalam keadaan lemas, dia tutup telepon, menurunkan tangannya, meletakkan handphone di meja. Belum selesai, datang telepon yang kedua. Begitu diangkat, rupanya dari istrinya. Bang,
aku sedang di rumah mama, aku nggak mau nengok muka abang pulang dalam keadaan mabuk, pulang dalam keadaan judi, kekalahan judi. Aku pulang kemarin menenangkan pikiran, aku minta tolong sama abang besok pagi jam 10 temui aku di pengadilan agama. Aku minta cerai. Makin lemas ini anak muda. Tak berapa lama telepon ditutup, ternyata ada telepon yang ketiga kali. Siapa yang nelpon? Yang nelpon adalah seorang dari sekolahnya, atau lebih rincinya adalah kepala sekolah. Kepala sekolahnya nelpon mengatakan kepada sini seorang anak muda, seorang bapak, Pak, besok pagi jam 10 kutunggu bapak di kantorku, mau menceritakan dan membahas perkembangan pendidikan anak bapak, karena anak bapak sudah 6 bulan tidak bayar uang SPP. Dia berpikir anaknya bakalan keluar dan diberhentikan dari sekolah. Selesai 3 ini, sahabat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tutup teleponnya, dia masukkan telepon dalam lacinya, dia masuk ke kamarnya. Apa yang dia pikirkan? Yang hari itu dia pikirkan, pada saat itu yang dia pikirkan tak ada lain kecuali kematian. Tak ada lain. Di seberang pandangannya dia melihat ada seutas tali, yang tali itu kira-kira bisa untuk dijadikan alat untuk bunuh diri. Dia ambil tali, dia naikkan ke atas, kalau bahasa kampung kami bilang ke bubungan. Naikkan di bubungan, diukur pas kepala. Dia berpikir, kalau aku mati tak ada lagi masalah. Kalau sudah mati nggak ada masalah lagi. Ternyata ketika dia sudah menyelesaikan itu gantungan, mau bunuh diri, apa yang terjadi? Dalam hati kecilnya berbisik, sanubarinya berkata, hatinya meminta kepada dirinya sebelum meninggal dunia, sholat dulu. Seperti apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bab kaifiyat sholat khusyuk. Di antara cara mendapatkan sholat yang khusyuk, kata Imam Asy-Syafi'i, adalah menjadikan sholat itu sholat terakhir dalam hidup. Dia menganggap ketika dia bunuh diri, dia pasti menyelesaikan masalah. Namun sebelum bunuh diri terjadi, dia mau sholat dulu. Sholat terakhir dalam hidup. Habis sholat, bunuh diri, dah mati. Dia masuk kamarnya, dia bersihkan tempat untuk sholatnya. Udah lama kali dia nggak sholat. Keluar dari kamarnya, dia mau wudhu ke kamar mandi. Dia tengok perabotan-perabotan yang ada di sekitar rumah. Dia berpikir, ini besok pagi yang diambil rumah, bukan perabotan. Dia meniatkan untuk mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan semua benda-benda di dalam rumahnya. Dia masuk kamar mandi, dia wudhu. Ketika dia membasuh wajahnya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Kemudian dia basuh tangannya, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma atini kitabi biyamini. Baru dibasuhnya tangannya, dibasuhnya kepalanya, Allahumma harrim sya'ri 'alan nar, Allahumma harrim sya'ri 'alan nar, Allahumma harrim sya'ri 'alan nar. Tutup dengan membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat. Dia doa. Habis wudhu dia doa, habis doa dia masuk kamar, lampu dimatikan sekedarnya. Dia bentangkan sajadah, dia sholat isya. Ketika dia sholat isya, tangan gemetar, dia angkat takbir, menganggap dirinya habis ini meninggal dunia. Maka ketika dia menyadari bahwa habis ini dia bakal meninggal dunia, sholatnya sangat luar biasa khusyuknya. Hampir selesai sholat, sujud terakhir, dia menangis, mengadu sama Allah. Nangis, mengadu sama Allah, curhat sama Allah, cerita, dialog sama Allah. Dengan membawa 3 masalahnya ini diantarkan sama Allah, dia lapor sama Allah. Dia bilang dalam sujud terakhir, ya Rabb, besok pagi jam 10 rumahku akan disita. Berarti tidak lagi jodoh di rumah ini. Besok pagi jam 10 juga, ya Rabb, istriku minta cerai. Mungkin jodoh kami sudah berakhir di dunia. Dan besok pagi jam 10, ya Allah, anakku putus sekolah. Namun aku sadar, ya Allah, ini semua asbab kejadian yang sudah kulakukan, asbab kesalahan yang sudah kulakukan.
Aku yakin ya Allah, sekolah tidak bisa mintarkan anak. Engkau yang maha minta, Engkau yang maha memintarkan, Engkau yang maha memandaikan. Sekolah hanya sebagai jalan, sebagai aspal. Ya Allah, ampunkan dosa. Nangis, nangis terus. Ketika dia nangis pada saat sujud terakhir, dia tidak menyadari sajadahnya sudah basah kuyup. Dia bangkit dari sujudnya, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah dia salam, dia angkat lagi tangan kepada Allah. Dia munajat lagi sama Allah. Dia munajat, dia nangis sejadi-jadinya, lebih luar biasa tangisannya ketika dia sujud tadi. Dia tetap mengadukan 3 hal ini. Dia ngadu sama Allah. Bersenandung cinta sama Allah, berselawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menyadari ketika dia sholat Isya jam 10 malam, ternyata dia sudah habiskan doanya sholat Isya dan tutup dengan doanya sampai jam 3 pagi. Dia nggak sadar udah jam berapa jam dia duduk berdialog langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar, dia selesaikan doanya, dia ke kamar mandi lagi memperbaharui wudunya untuk sholat tahajud. Ini sholat tahajud terakhir bagi diri. Dia sholat tahajud 2 rakaat. Ketika dia sholat tahajud 2 rakaat, sujud terakhir dia tetap doa seperti doa sholat Isya. Kemudian dia doa lagi ketika habis sholat. Dia doa tampungan tangan, tadakan tangan sesuai dengan adab berdoa. Dia munajat sama Allah, menangis jadi-jadinya. Dan dia tidak menyadari ketika dia berdialog sama Allah, munajat sama Allah di malam tahajudnya, dia tak sadar sudah mendekati pada azan subuh. Azan berkumandang, kemudian dia sholat subuh dengan wudhu sholat tahajudnya. Dia doa lagi di sujud terakhir, kemudian dia pun menampungkan tangan seperti yang biasa sebelum-sebelumnya. Habis sholat subuh, habis dia doa, jam 6 pagi bel berbunyi tanda ada tamu datang. Dia berpikir, loh janji jam 10, cepat kali datang. Namun dia sudah menyerahkan semua sama Allah. Dia tawakal ila Allah. Dia sudah serahkan sama Allah. Hidupnya diserahkan sama Allah. Apapun yang hari ini terjadi diserahkan sama Allah. Kemudian pintu dibuka, ternyata yang datang bukan minta utang, bukan istri berkepala sekolah, melainkan yang datang adalah seorang sahabat, teman lama yang sudah lama tak jumpa. Sambil bawa tas, dia pun masuk. Mohon maaf, cuma disiapkan minuman, air hangat. Dia nggak bisa menyiapkan apa-apa. Dia bilang istri sedang tak di rumah, istri sedang di rumah mertua. Dia nggak ada ngasih tahu bahwa istri menuntut pengadilan. Dia tutupi aib keluarga. Cakap punya cakap, nostalgia mereka dari kisah-kisah lamanya. Tak berapa lama tutup poin. Sahabat yang datang mengatakan sama ini kawan yang mau bunuh diri, wahai sahabatku, aku punya perusahaan di Malaysia. Aku minta tolong kau yang menyelesaikan masalah ini. Aku tahu basicmu ada di sini. Waktu kau sekolah, waktu kau kuliah, basicmu di sini. Aku minta tolong. Dia tak tahu ini kawan mau bunuh diri, menolak, segan. Namun secara tak langsung dia bilang, kalau kau menyiapkan aku duit, aku siap. Tanpa pikir panjang, tanpa memikir-mikir lain, dia ambil koper atau tas yang dia bawa tadi. Dia tunjukkan sama ini kawan yang mau bunuh diri, uang sebanyak 300 juta rupiah. Tak berapa lama istri pun datang. Ketika istri datang, niat istri datang mau ngajak suaminya sekalian bareng ke pengadilan agama. Cuman sebelum istrinya cakap, ini koper udah ditunjukkan sama bininya. Dek, 200 juta untuk menebus rumah, 100 juta kita beli untuk mobil, untuk perlengkapan anak sekolah. Ini sudah semuanya. Dengan polos istri nganggukkan kepala. Ya bang, makasih. Inilah kau udah jumpa duit, hilang masalah. Sahabat dia mendapat Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang bisa kita petik dari kisah ini? Ada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jawaban atas 3 masalah yang dia rasakan. Dengan datangnya kawannya, dengan hadirnya kawannya membawa uang sebegitu banyak, 3 masalahnya dapat diselesaikan sebelum jam 10 pagi.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kau tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun hebatnya pangkat jabatan kita, harta kita melimpah, jangan kau lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, akhirul qauli wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.